Shalom saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, agar firman-Mu dapat kami lakukan dan meneguhkan iman percaya kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goyang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, berjaga-jagalah dan selalu lakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir zaman itu adalah sesuatu yang pasti. Akhir zaman itu pasti akan terjadi. Akan tetapi soal kapan waktunya, kapan akan terjadi, tidak ada yang tahu. Itu sebabnya di ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kita tidak perlu, saudara-saudaraku, meramalkan kapan itu waktunya. Hari ini, tanggal segini, tahun segini, dan jam segini. Tidak perlu diramalkan. Yang perlu dan harus kita lakukan adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bagaimana bentuk berjaga-jaga yang harus kita lakukan? Tentunya selalu melakukan kehendak Tuhan. Kedatangan akhir zaman itu seumpama seorang tuan yang pergi dan meninggalkan rumahnya, lalu menyerahkan tanggung jawab kepada anggotanya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena kalau tuan itu pulang nanti ke rumah, penjaga pintu bisa langsung membuka pintu. Si tuan tidak tahu kapan dia pulang. Apakah tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Jadi karena tidak tahu kapan dia pulang,
maka penjaga pintu harus tetap berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku, suatu hari pendeta bertanya kepada seseorang. Pendeta ini bertanya, apakah Bapak sudah mempersiapkan diri menyongsong kehidupan di akhirat nanti? Sudah, Pak Pendeta, jawabnya. Bagus. Berarti Bapak sudah mendalami isi Alkitab, kata Pak Pendeta itu. Oh, bukan begitu Pak Pendeta. Bukan begitu. Maksud saya sudah menyiapkan sekapling tanah untuk kuburan saya nanti. Jawab si bapak itu tadi. Ternyata kesiapannya soal menyongsong kehidupan kekal atau kehidupan berikutnya dia persiapkan dengan menyiapkan sekapling tanah. Nah, mempersiapkan sekapling tanah bukan demikian yang diharapkan Tuhan dalam menyongsong kedatangan akhir zaman itu. Yang diharapkan Tuhan dalam kesiapan kita adalah bahwa kita selalu melakukan kehendak Tuhan, mendalami firman Tuhan, beribadah, berdoa, berbuat baik, berbuat kasih, mengasihi. Sehingga kapanpun datang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu, kapanpun itu terjadi, kita didapati oleh Tuhan tidak sedang tertidur. Karena kita senantiasa berjaga-jaga dan melakukan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami dan mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kapanpun Engkau datang untuk kedua kalinya, kami benar-benar siap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.